Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Dwi Permata, NIM 25259. Baiklah, saya akan membacakan soal ujian kelompok 2. Jelaskanlah dengan lengkap jaringan komputer berdasarkan A. Distribusi data. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data jaringan terpusat, jaringan ini dari komputer klien dan peladen, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai peranan untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer peladen. Jaringan distribusi merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer peladen yang saling berhubungan dengan klien, membentuk sistem jaringan tertentu. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, jaringan komputer dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan terpusat, jaringan distribusi. Jaringan komputer terpusat terdiri atas komputer induk dan satu atau lebih komputer terminal. B. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antar pengirim dan penerima informasi data karena jarak jauh. Karenanya, data dahulu diubah menjadi kode atau isyarat, dan isyaratlah yang dihendak dimanipulasi dengan beragam macam cara diubah kembali menjadi data. Jenis-jenis jaringan komputer berdasarkan metadata. 1. Jaringan komputer berkabel adalah jenis jaringan komputer yang menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer lain agar komputer-komputer tersebut dapat saling tertukar data maupun berhubungan dengan internet. 2. Jaringan komputer nikabel berbeda dengan jaringan komputer berkabel, tidak menggunakan kabel sebagai media transmisinya. Pertukaran informasi atau data antar komputer menjadi global elektromagnetik. Faktor dalam pemilihan media transmisi. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan saat menentukan media transmisi, seperti bandwidth, gangguan, biaya pemasangan, dan perawatan. Bandwidth: semakin tinggi bandwidth suatu media, maka semakin besar rate laju data suatu sinyal. Gangguan: ada banyak hal yang bisa menyebabkan gangguan pada setiap media transmisi. Ketika sinyal yang diterima tidak identik dengan sinyal yang dikirim, maka kualitas sinyal suatu media akan hancur. Biaya adalah hal yang harus diperhatikan. Semakin tinggi kecepatan dan efisiensi media transmisi, maka biaya yang dikeluarkan juga semakin tinggi. Gangguan dalam media transmisi. Ada 3 penyebab utama gangguan dalam media transmisi, yaitu atenuasi, distortion, noise. Atenuasi adalah kondisi di mana hilangnya sinyal dalam perjalanan yang disebabkan oleh jarak antar sender. Contoh, sinyal Wi-Fi yang semakin melemah jika kita semakin jauh. Distorsi adalah kejadian di mana sinyal yang dikirimkan berbeda dengan media penerima sinyal. Hal ini dapat diakibatkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah rusak media penerima. Contoh dari distorsi adalah suara berisik dan speaker yang rusak. Noise adalah kejadian di mana saat kita mengirimkan informasi, ada sinyal lain yang tidak diinginkan masuk ke dalam media transmisi data dan menyebabkan sinyal menjadi hancur dan berantakan. Contoh, sinyal internet TV akan kabur bila ada pesawat lewat. Contoh media transmisi. Media transmisi ada dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu genom media dan genom media. Perbedaan geide dan unguide terletak pada media perantaraan geide. Menggunakan perantara fisik berupa kabel untuk menghantar data. Contoh media transmisi ada 8, yaitu kabel koaksial,
kabel fiber optik, global radio, global mikro, satelit. Gaudet media adalah media pengiriman data yang menggunakan perantaran fisik untuk mengirim data. Secara garis besar, gaudet media memiliki beberapa kelebihan. Kecepatan lebih tinggi, lebih aman, sangat efektif untuk penggunaan dengan jarak yang relatif pendek. Swinted parit kabel adalah serangkai kabel tembaga yang dililiti satu sama lain dan membentuk spiral dan disatukan dalam satu peran perlindungan. Kelebihan UTP murah, mudah dipasang, kecepatan relatif tinggi. Kekurangan UTP rentan terhadap gangguan, bandwidth masih lebih rendah dibandingkan STP, digunakan untuk jarak pendek. Kelebihan STP, performance transfer data lebih cepat dibandingkan dengan UTP, menghilangkan close text, tidak rentan terhadap gangguan. Kekurangan STP relatif sulit untuk diinstal dan diproduksi, lebih mahal, lebih tebal dan kaku. Kelebihan kabel koaksial, bandwidth tinggi, kemungkinan noise lebih kecil, mudah untuk diupdate. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.